AS telah memperkenalkan senjata serangan udara baru yang membuat militer Rusia panik karena mereka tidak bisa menghentikannya. Ini bukan rudal hipersonik baru, senjata energi terarah, atau sistem ultra canggih lain bernilai jutaan dolar. Meskipun Rusia juga sangat khawatir dengan versi terbaru dari sistem-sistem tersebut milik Amerika Serikat. Sebaliknya, senjata yang dimaksud, drone serangan satu arah LUCAS, adalah salah satu senjata serangan termurah di persenjataan Amerika Serikat yang sangat besar. Rusia juga sudah punya analog mereka sendiri yang mapan. Namun, drone LUCAS memiliki fitur yang bisa menjadi faktor penentu dalam perang di Ukraina dan juga dalam bentrokan besar antara Rusia dan Amerika Serikat atau NATO. Dan mengatakan bahwa Rusia khawatir tentang hal itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Mari kita lihat lebih dekat drone LUCAS, fitur spesialnya, dan bagaimana itu bisa mengubah wajah peperangan yang kita kenal. Pertama, LUCAS adalah singkatan dari Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Dibuat oleh kontraktor pertahanan inovatif Amerika Serikat SpectreWorks di Arizona, ini adalah tambahan terbaru untuk jajaran senjata tak berawak canggih Amerika Serikat yang terus berkembang. LUCAS memulai debut tempurnya saat serangan ISRAQ dan Israel ke Iran pada 28 Februari setelah diperkenalkan pada Juli sebelumnya dan dipamerkan pertama kali Desember. Sekilas agak membingungkan mengapa LUCAS membuat blogosfer militer Rusia begitu heboh. Drone ini bergabung dengan jajaran pesawat serang tak berawak berbiaya rendah milik Amerika Serikat yang terus bertambah, termasuk Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner, Switchblade 600. Dan kalau dipaksakan, APKWS-2 dari sistem BAE, yaitu kit konversi roket berpemandu laser untuk roket tidak berpemandu 70 mm Hydra 70. Seperti sistem-sistem ini dan seperti namanya, LUCAS dirancang sebagai senjata serang udara berbiaya rendah. Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins menjelaskannya demikian. Dengan biaya sekitar $35.000 per platform, LUCAS adalah sistem berbiaya rendah yang mudah diskalakan yang memberikan kemampuan mutakhir dengan sebagian kecil dari biaya sistem jarak jauh tradisional Amerika Serikat yang dapat memberikan efek serupa. Tak ada yang menejutkan di sana. Perang di Ukraina telah menunjukkan dengan jelas betapa tidak praktisnya rasio biaya per target yang dihancurkan ketika menggunakan rudal mahal kelas atas untuk menembak jatuh drone kamikaze yang jauh lebih murah. Sebuah rudal Tomahawk diperkirakan berharga $2 juta. Rudal pencegat Patriot PAC-3 sekitar $4 juta dan rudal AGM-158 Jasmer seharga $1-2 juta. Bahkan drone Switchblade 600 pun berharga sekitar $120.000. Dibandingkan dengan itu, $6.000 untuk sebuah LUCAS jauh lebih terjangkau. Mereka juga jauh lebih cepat diproduksi dibandingkan rudal-rudal yang disebutkan sebelumnya, sehingga persediaan lebih mudah untuk ditambah dan diisi ulang. Jadi, bukan cara penggunaannya yang begitu inovatif. Sebenarnya, secara sekilas, fitur paling mencolok dari LUCAS tampaknya adalah bahwa ini merupakan contoh langka di mana ASEC melakukan rekayasa balik sistem senjata dari musuh utama. Musuh itu adalah Iran. Dan LUCAS adalah versi rekayasa balik dari drone Shahid 136 milik Iran yang terkenal. Itu patut dicatat, karena secara historis biasanya justru sebaliknya yang terjadi. Sejak tahun 1970-an, Iran dilaporkan telah merekayasa balik rudal anti-tank Turfan miliknya dari rudal BGM-71 TOW milik Amerika Serikat. Keluarga rudal canggih Almas dikembangkan melalui rekayasa balik rudal Spike MR buatan Israel yang berhasil direbut oleh Hizbullah di Lebanon selama Perang Lebanon 2006. Iran juga diyakini telah membangun setidaknya 5 model drone yang mampu menghindari radar, seperti Shahid 171 CMORG bertenaga jet, melalui rekayasa balik drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Drone tersebut telah melintasi perbatasan dari Afghanistan dan mendarat di Iran pada tahun 2011. Shahid 136 hampir pasti merupakan hasil rekayasa balik yang dilakukan oleh Iran sendiri. Drone ini tampaknya berasal dari munisi loitering anti-radar IAI Harpy buatan Israel, yang pada gilirannya berasal dari desain Jerman era 1980-an yang disebut DAR, singkatan dari D-Drone Anti-Radar atau drone anti-radar. Sekarang, Amerika Serikat membalikkan keadaan dengan melakukan rekayasa balik terhadap kontribusi Iran yang paling banyak digunakan dalam peperangan modern, yaitu Shahid 136. Dan untuk semakin menegaskan ironi tersebut kepada Iran, penggunaan pertama LUCAS dalam pertempuran justru terjadi melawan Iran sendiri. Pada Mei 2025 lalu,
Presiden Donald Trump memuji kualitas dan murahnya biaya produksi Shahid, menyebutnya sangat bagus, cepat, dan mematikan. Dia mengkritik produsen Amerika Serikat karena tak mampu membuat produk setara. Amerika Serikat tampaknya menerima versi rusak dari Ukraina dan melakukan rekayasa balik. Rusia telah menyiksa Ukraina dengan serangan besar-besaran menggunakan Shahid dan analog Gerin buatan dalam negerinya sejak tahun 2022. Namun, Ukraina telah menembak jatuh ribuan dan setidaknya satu Shahid utuh tampaknya telah dibawa ke Amerika Serikat. Hasilnya adalah Lucas, kurang lebih merupakan analog drone yang sama buatan Amerika Serikat. Lucas pertama kali muncul sebagai desain drone SpectreWorks yang disebut FLM-136. Nomor tersebut jelas merujuk pada asal-usul Irannya. Meskipun spesifikasi pasti dari Lucas belum dipublikasikan, FLM-136 memiliki jangkauan maksimum yang dinyatakan sejauh 444 mil laut dan dapat terbang hingga 6 jam. Kapasitas muatan totalnya tidak termasuk bahan bakar adalah 40 pon, dan drone ini melaju dengan kecepatan sekitar 74 knot dengan kecepatan maksimum hingga 105 knot. Spesifikasi Lucas kemungkinan setara atau bahkan melebihi prototip, tetapi itu kurang lebih sama dengan spesifikasi Shahid Iran asli dan Gerin Rusia, dan dalam beberapa kasus malah lebih rendah. Sebagai contoh, ketika Iran memperkenalkan Shahid 136 pada tahun 2021, perkiraan jangkauannya adalah 940 hingga 1240 mil, 2 hingga 3 kali lebih jauh dibandingkan FLM-136. Dan Rusia kemudian telah memperkenalkan versi yang lebih canggih dari platform tersebut dari pabrik besar mereka di Alabuga, Tatarstan, termasuk Gerin 3 yang menggunakan tenaga jet. Itu berarti Lucas bukanlah sesuatu yang asing bagi Rusia. Rusia telah meluncurkan sekitar 50.000 drone Gerin Shahid ke Ukraina sejak tahun 2022 bagaimanapun juga. Jadi, apa yang membuat para petinggi militer Rusia merasa sangat khawatir terhadap Lucas? Singkatnya, Starlink. Setelah berita penggunaan drone Lucas oleh AS Serikat terhadap Iran tersebar, blogger militer Rusia membagikan rekaman uji coba peluncuran Lucas Seabase yang dirilis Pentagon pada Desember. Dalam peluncuran itu, Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguji coba menembakkan drone Lucas dari kapal tempur pesisir kelas Independence USS Santa Barbara. Para blogger menyoroti sebuah kotak komunikasi khas yang terletak di atas drone tersebut. Kotak itu jelas merupakan terminal untuk Starlink, atau bahkan yang lebih buruk bagi Rusia, jaringan komunikasi satelit militer khusus milik Amerika Serikat yang dibangun di atas Starlink yang disebut Star Shield. Saluran telegram Rusia yang berpengaruh, Rybar, yang memiliki lebih dari 1,5 juta pelanggan, secara singkat merangkum kekhawatiran utama tersebut. Apa yang tak terhindarkan telah terjadi. Terminal Starlink dipasang pada drone Lucas buatan Amerika yang mirip Gerin, memungkinkan komunikasi tahan gangguan di seluruh dunia selama jaringan Elon Musk tersedia. Apa artinya itu? Nah, menurut Rybar, efektivitas serangan drone musuh akan meningkat sekitar 10 kali lipat. Saluran yang terobsesi perang juga khawatir. Apa yang kita lihat? Mereka menulis, sebuah antena penerima Starlink yang akan memungkinkan drone, jika tidak ditembak jatuh, untuk dipandu secara tepat ke targetnya sambil tetap terhubung hingga detik terakhir. Sekarang Starlink sudah semakin menjadi kata yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin naik pitam. Starlink sudah lama menjadi inti dari komunikasi militer Ukraina, terutama di medan perang. Selama tahun 2025, Rusia semakin sering menumpang pada sistem Starlink, bahkan memperkenalkan drone Gerin yang dipandu oleh Starlink. Hal itu tiba-tiba berhenti ketika Starlink memutus konektivitas Starlink Rusia pada bulan Februari, mengakhiri eksperimen Rusia dengan sistem tersebut, menyebabkan kekacauan saat komunikasi runtuh dan menyebabkan serangan ofensif Rusia terhenti, serta serangan balasan Ukraina yang gencar. Namun, meskipun sangat efektif sebagai alat komunikasi, dalam hal drone, nilai terbesar Starlink adalah drone yang dipandu Starlink praktis kebal terhadap pengacauan sinyal. Sekarang, salah satu metode utama untuk melawan drone, baik bagi Ukraina maupun Rusia, adalah menggunakan peperangan elektronik atau EW untuk mengacaukan sinyal yang membimbing drone ke target mereka. Sinyal pengacau menyebabkan drone meleset, jatuh tanpa membahayakan, atau bahkan dialihkan dan ditangkap oleh pihak lawan. Sebagian besar drone FPV dan drone kamikaze loitering yang lebih besar menggunakan GPS, atau dalam kasus Rusia menggunakan analog GLONASS untuk panduan. Jadi, baik Ukraina maupun Rusia karena kebutuhan telah menguasai seni peperangan elektronik untuk mengacaukan GPS seperti ini dan terus-menerus menyempurnakan kemampuan mereka.
Menurut spesialis peperangan elektronik Ukraina legendaris Sergei Bezgresnov yang juga dikenal dengan nama sandi Flash, mereka, yaitu Rusia, berhasil menangkap semua jenis UAV utama kami sebagai trofi. Tentu saja mereka mempelajari semua elektronik, sistem komunikasi di dalam UAV kami, dan sistem navigasinya. Namun drone yang dipandu Starlink adalah mimpi buluk bagi sistem peperangan elektronik. Karena seperti yang dikonfirmasi oleh blogger militer Rusia, drone ini jauh lebih sulit dijatuhkan dibandingkan drone yang dipandu GPS. Ini adalah masalah sinyal. GPS, GLONASS, dan satelit navigasi lainnya beroperasi di orbit menengah bumi atau MEO. Itu sekitar 12.500 mil di atas permukaan bumi. Jumlah satelit-satelit ini di orbit juga relatif sedikit. Masing-masing ada 31 GPS, 24 GLONASS, 35 Beidou Tiongkok, dan 25 dari jaringan Galileo Uni Eropa. Dari jarak sangat jauh, mereka mengirim sinyal navigasi berdaya rendah melalui pita frekuensi sempit. Saat sinyal-sinyal ini sampai ke permukaan bumi, sinyalnya sudah lemah dan itulah yang membuatnya relatif mudah diacaukan. Pengacau pada dasarnya menghasilkan sinyal di pita frekuensi yang sama yang menenggelamkan sinyal GPS. Jika alat pengacau mengirimkan daya lebih besar dari sinyal GPS di penerima, alat itu dapat menenggelamkan sinyal GPS dan membuat drone keluar jalur atau jatuh. Di garis depan, sepanjang yang ada di Ukraina, Anda tidak membutuhkan alat pengacau sinyal besar untuk peperangan elektronik yang efektif di area yang luas. Bukan begitu cara kerjanya. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah serangkaian alat pengacau yang cukup kuat untuk menutupi sinyal GPS dan tersebar di sepanjang garis depan. Solusi Rusia adalah mengembangkan armada alat pengacau sinyal bergerak yang dipasang di truk seperti R330ZH, Zytel 1RL257, Krushuka 4, dan RB341V Lear 3. Alat-alat ini terbukti cukup efektif melawan drone dan bahkan rudal berpemandu GPS seperti JDAM yang sinyalnya berada tepat dalam jangkauan Zytel. Nah, itulah jenis detail yang membuat The Military Show menonjol dibandingkan saluran bertema militer lainnya. Berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari titik-titik terpanas dunia. Ukraina dan Rusia terus mengubah frekuensi untuk mengarahkan drone, menciptakan permainan tanpa akhir antara langkah dan langkah balasan saat keduanya saling beradaptasi. Kadang drone satu pihak unggul, sementara pihak lain mencari cara menyesuaikan langkah penangkal pengacauan sinyalnya. Atau, seperti yang dikatakan Komandan Rusia Istuganov, musuh bermain dengan frekuensi. Kami mengonfigurasi ulang sistem peperangan elektronik kami. Musuh mulai menekan kami dengan peperangan elektronik. Kami beralih ke frekuensi lain. Semua ini dimungkinkan oleh sinyal lemah dari satelit MEO yang jauh itu. Tapi Starlink adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini masalah bagi Rusia karena kini dan ke depan mereka tak punya cara mengatasinya. Sistem ini tak bisa diacaukan. Berbeda dengan satelit navigasi, Starlink beroperasi di orbit rendah bumi atau LEO. Satelit-satelitnya tidak berada ribuan mil dari bumi. Mereka mengorbit pada ketinggian sekitar 341 mil di atas bumi. Saat ini ada sekitar 10.020 satelit Starlink yang berada di orbit. Angka ajaib, 10.000 tercapai pada 17 Maret 2026 setelah roket Falcon 9 yang diluncurkan dari Space Launch Complex 4 East di Vandenberg Space Force Base, California, menempatkan 25 satelit lagi ke orbit. Starlink sebenarnya telah meluncurkan total 11.529 satelit sejak Mei 2019. Namun beberapa di antaranya merupakan pengganti wahana antariksa yang sudah tidak berfungsi dan dideorbitkan. Satelit-satelit ini melaju mengelilingi bumi dengan kecepatan hampir 17.000 mil per jam, membentuk jaringan yang menyelimuti bumi dan menciptakan cakupan yang hampir merata dimanapun Anda berada di permukaan planet ini. Hal ini menciptakan dua masalah besar bagi Rusia, atau bahkan Iran, Tiongkok, atau musuh lain yang ingin menjatuhkan drone yang dipandu Starlink. Pertama, setiap terminal Starlink tidak menerima sinyal dari satu satelit Starlink saja, seperti antena parabola model lama. Terminal tersebut terus-menerus berpindah-pindah ke unit yang berbeda dalam jaringan mesh saat mereka bergerak melintasi langit. Pada setiap saat, setiap terminal kemungkinan besar akan berpindah-pindah antar satelit dalam rentang waktu yang singkat. Itu berarti Rusia tidak hanya harus mengacaukan satu sinyal pada satu jalur saja. Mereka harus mengenai sasaran yang bergerak di atas jaringan yang juga bergerak. Kedua, karena satelit Starlink jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan satelit GPS, sinyal yang diterima jauh lebih kuat. Rusia memerlukan alat pengacau yang lebih kuat untuk mengganggu dan menenggelamkan sinyal itu.
Itu tentu saja bukan di luar kemampuan Rusia untuk satu sambungan satelit, bahkan dengan sinyal yang lebih kuat. Tapi mencoba mengacaukan seluruh jaringan lebih dari 10.000 satelit yang bergerak dengan kecepatan lebih dari Mach 22 adalah masalah yang benar-benar berbeda tingkatannya. Pada tahap ini, itu juga masalah yang nyaris tak bisa diatasi. Mengacaukan drone kini tak lagi soal menaruh truk pengacau di dekat garis depan. Anda membutuhkan armada besar jammer yang jauh lebih kuat, terutama jika terminalnya menggunakan antena terarah dan pemrosesan sinyal modern, seperti yang kemungkinan digunakan oleh Lucas. Alih-alih mengacaukan sinyal lemah ke penerima tunggal, Rusia sekarang harus mengalahkan lompatan frekuensi, tautan multisatelit yang terus berganti, dan mengubah geometri sebelum Anda bisa menguncinya. Secara teknis itu memungkinkan dalam skala besar, tetapi skala yang dibutuhkan hampir pasti jauh melampaui kemampuan Rusia untuk masa mendatang. Beberapa peneliti militer Tiongkok melakukan simulasi untuk menilai berapa banyak jammer yang mereka perlukan untuk menekan konektivitas Starlink di atas Taiwan. Menekan jaringan kemungkinan besar jadi kunci dalam invasi Tiongkok yang sukses. Simulasi tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan jaringan optimal setidaknya 935 jammer udara bertenaga tinggi yang tersinkronisasi untuk sepenuhnya menekan cakupan. Sebagai alternatif, jika mengandalkan sistem berdaya rendah, Tiongkok mungkin membutuhkan hampir 2.000 drone pengacau untuk mencapai efek serupa. Terapkan itu pada Ukraina, di mana garis depan membentang antara 500 hingga 750 mil, dan Rusia kemungkinan akan membutuhkan ribuan jammer yang dipasang di truk hanya untuk menjangkau kedua sisi. Sekarang, pertimbangkan jutaan mil persegi di dalam wilayahnya yang harus dilindungi Rusia dari serangan drone jarak jauh Ukraina yang menggunakan Starlink, dan Anda bisa melihat betapa mustahilnya masalah ini diatasi. Penggunaan modulasi spektrum sebar oleh Starlink sudah membuat proses mengacaukan sinyal menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan GPS. Teknik transmisi ini mendistribusikan sinyal ke berbagai rentang frekuensi dalam pola yang terus berubah berdasarkan kunci kriptografi yang hanya dibagikan antara terminal dan jaringan. Artinya, jika Anda mengacaukan satu bagian, kemungkinan besar Anda hanya mengenai derau saja. Meski Anda memiliki cukup unit dan daya untuk mengacaukan seluruh frekuensi, tetap ada enkripsi dan pola modulasi berbasis kunci yang tak bisa diprediksi tanpa akses ke manajemen kunci dasarnya. Dan itu tentu saja sangat rahasia. Intinya adalah Rusia akan membutuhkan armada besar jammer yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka tunjukkan di Ukraina. Itu kemungkinan akan memakan biaya setidaknya ratusan miliar dolar. Bagi negara yang sudah kesulitan mendanai perangnya, hal itu kemungkinan besar nyaris mustahil. Perlu diingat, perawatan peperangan elektronik itu masih jauh dari dihancurkan oleh Ukraina, masih jauh dari hancur. Sinyal yang mereka pancarkan membuat mereka jadi sasaran empuk serangan drone, rudal, dan artileri Ukraina. Situs independen Oryxpioncorp yang melacak kerugian peralatan Rusia menggunakan metode konfirmasi visual mencatat setidaknya 94 sistem pengacauan dan penyesatan Rusia yang berhasil dilumpuhkan oleh Ukraina sejak tahun 2022. Jadi, Rusia tidak hanya harus mengerahkan dana, sumber daya, dan tenaga kerja yang sangat besar untuk membangun infrastruktur pengacauan yang diperlukan, tetapi juga harus menjaga agar sistem-sistem tersebut tetap aktif cukup lama agar bisa efektif. Masalah ini akan makin rumit jika Amerika Serikat memakai jaringan Starshield, bukan Starlink. Starshield adalah jaringan khusus yang dibangun oleh SpaceX khusus untuk militer Amerika Serikat pada tahun 2022. Juru bicara perusahaan menyatakan, jaringan ini memberikan keamanan dan enkripsi ekstra bagi pemerintah dan militer dalam operasi keamanan nasional, menggunakan satelit milik dan kendali pemerintah Amerika Serikat. Jaringan ini mencakup setidaknya 183 satelit Starshield khusus yang dilengkapi dengan keamanan yang ditingkatkan, sensor pengamatan bumi, dan muatan tambahan, serta komunikasi yang aman dan terenkripsi melalui infrastruktur Starlink yang sudah ada. Jika Amerika Serikat menerapkan koneksi Starshield pada Lucas, tugas Rusia untuk mengacaukannya akan menjadi semakin mustahil. Enkripsi, autentikasi, dan manajemen kunci pada Starshield jauh lebih kuat dan dikendalikan dengan ketat, sehingga pemalsuan menjadi lebih sulit dan pengacauan sinyal jauh lebih mahal. Tapi bagi Rusia, situasinya masih bisa menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk, karena bukan hanya drone Lucas yang harus dikhawatirkan Rusia. Koneksi Starlink atau Starshield bisa saja dipasang pada hampir setiap rudal dan drone dalam persenjataan Amerika Serikat selama tidak ada kendala aerodinamis. Bayangkan Tomahawk atau HIMARS yang terhubung dengan Starlink. Orang Rusia sudah membayangkannya dan menjadi sangat khawatir karenanya.
Menurut blogger militer Rusia, Russian Engineer, semua sistem serangan jarak jauh ini nantinya dapat dikendalikan dari mana saja di planet ini dan memiliki presisi setara drone FPV, bahkan bisa masuk lewat jendela. Ini bukan sekadar evolusi dalam urusan militer, ini benar-benar sebuah revolusi, demikian isi postingan tersebut, dan sulit untuk membantahnya. Jadi apa yang bisa dilakukan Rusia terhadap hal ini? Selama bertahun-tahun, terus ada gembar-gembor yang menakut-nakuti bahwa Rusia sedang mengembangkan senjata anti-satelit yang bisa menghancurkan satelit musuh di orbit mereka. Meski senjata seperti itu ada, besarnya dan cepatnya jaringan Starlink membuat butuh waktu serta biaya besar untuk memberi dampak signifikan. Seperti yang dicatat oleh blogger Rusia terkenal Dmitry Kornanikin, lupakan kisah-kisah Soviet tentang paku yang disebar di orbit untuk menyapu bersih konstelasi satelit. Itu mungkin berhasil melawan ratusan, tapi tidak untuk puluhan ribu satelit. Jadi saat ini belum ada solusi dan kepanikan terasa nyata. Rybar menuntut agar Kremlin mulai mengembangkan cara untuk menghancurkan ribuan satelit Starlink sekarang juga. Hal ini harus didanai sebagai prioritas tertinggi. Namun dari mana uangnya seharusnya berasal, mereka tidak menjelaskan. Obsesi terhadap perang memberi gambaran yang suram. Jika setahun tidak ditemukan solusi untuk konstelasi satelit ini, keadaannya akan sangat buruk bagi kita, tulis mereka. Adilnya, Rusia telah bereksperimen dengan teknologi pengacau Starlink dan mungkin sudah memiliki beberapa keberhasilan. Pada tahun 2024, militer Ukraina mulai melaporkan gangguan pada koneksi Starlink dengan pejabat militer mengaitkan gangguan tersebut kepada Rusia yang sedang menguji berbagai mekanisme. Dokumen militer ASS yang bocor mengungkap gangguan itu mungkin disebabkan sistem tow ball yang awalnya dirancang melindungi satelit Rusia dari pengacauan. Rusia juga tampaknya sedang mengembangkan sistem baru yang lebih canggih bernama Kalinka. Sistem ini secara khusus dirancang untuk mendeteksi dan mengganggu sinyal ke dan dari satelit Starlink guna mengacaukan drone dan komunikasi militer Ukraina. Andrei Bezrukov, Direktur Pusat Sistem dan Teknologi Nirawak Rusia yang mengembangkan sistem ini, mengatakan kepada media pemerintah bahwa pembunuh Starlink juga bisa mendeteksi terminal komunikasi yang terhubung ke Starshield. Kita perlu menunggu dan melihat apakah sistem ini benar-benar efektif atau hanya seperti tank Rusia. Respons paling efektif Rusia dan Tiongkok mungkin mengikuti pepatah, jika tak bisa mengalahkan, bergabunglah. Kedua negara itu tengah berupaya meluncurkan versi Starlink mereka sendiri. Rusia sedang mengembangkan Zorky, pesaing Starlink dalam negeri, dengan produksi massal terminal yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026 dan rencana peluncuran lebih dari 300 satelit pada tahun 2027. Tiongkok, di pihaknya, sedang mengembangkan teknologi anti-satelit berbasis laser dan gelombang mikro untuk melawan Starlink dan Starshield, serta juga sedang mengembangkan beberapa konstelasi satelit skala besar. Jaringan Qianfan atau jaringan 1000 layar sudah memiliki sekitar 100 satelit yang diluncurkan dengan target mencapai 15.000 satelit. Jaringan Guolwang atau SatNet saat ini sedang dalam tahap pengujian dengan rencana 13.000 satelit dan jaringan Honghu 3 yang saat ini masih dalam tahap perencanaan diperkirakan nantinya akan memiliki sekitar 10.000 satelit yang beroperasi. Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat memang memiliki sistem kontra komunikasi Meadowlands dan terminal modular jarak jauh yang dapat mengacaukan uplink dan downlink satelit milik lawan. Namun karena sistem ini belum pernah menghadapi ancaman seperti Starlink dari Rusia dan Tiongkok, efektivitasnya melawan mereka masih belum jelas. Ini terasa seperti perlombaan senjata berteknologi tinggi lainnya di mana Amerika Serikat unggul, bukan? Tentu saja kami akan terus mengikuti perkembangan ini dengan saksama, jadi pastikan Anda sudah berlangganan ke channel ini agar tidak ketinggalan. Jika Anda ingin tahu kemungkinan perang Ukraina di 2026, tonton video ini yang membahas beberapa skenario. Terima kasih sudah menonton.